Di atas pujiannya, Bu. Lin Xuan tersenyum tipis lalu mengambil sepotong ikan lagi dan menyuapkannya ke mulut Li Mengyao. Lezat. Li Mengyao berkata dengan tidak jelas sambil mengunyah ikan ibu masakan Lin Xuan lebih enak daripada yang dibuat oleh koki bintang 5 di luar sana. Huang Xifang terkekeh. Matanya tertuju pada putrinya, dan kemudian dia berkata heran aku melihat Yao Yao bertambah berat badan. Ibu. Mendengar ini Li Mengyao tersipu dan berkata dengan nada manja kamu gemuk karena bayinya, bukan karena aku serakah. Saat dia berbicara, dia mengambil sepotong iga babi lagi dan memasukkannya ke mulutnya. Lin Xuan dan Huang Xifang saling memandang dan tersenyum bahagia. Ngomong-ngomong, Ibu, kita akan pindah ke Times Garden sore ini, kata Lin Xuan. Oke. Lingkungan di sana bagus dan nyaman untuk ditinggali. Huang Xifang mengangguk lalu menoleh untuk melihat Lin Xuan dan berkata dengan penuh terima kasih Lin Xuan. Terima kasih, berkat Anda, hidup saya dan Mengyao menjadi lebih baik dan lebih baik. Ibu. Sama-sama, kita semua adalah keluarga, jangan katakan ini padaku lagi, kata Lin Xuan dengan serius. Huang Xifang mengangguk sedikit dengan sentuhan emosi di matanya. Oke, Ibu tahu. Setelah makan siang, Huang Xifang merebut mangkuk dan sumpit dari tangan Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua pergilah istirahat, biar aku yang membereskan ini. Lin Xuan tersenyum tak berdaya dan membawa Li Mengyao kembali ke kamar. Li Mengyao berganti pakaian menjadi piyama merah muda dan tidak sabar untuk berbaring kembali di ranjang besar yang sudah dikenalnya. Kemudian dia memberi ruang untuk Lin Xuan dan melambai, ayo tidur. Melihat ini, mulut Lin Xuan sedikit melengkung. Dia segera berganti pakaian menjadi piyama. Berbaring di samping Li Mengyao dan memeluknya, kita akan segera pindah apakah kamu enggan untuk pergi? Lin Xuan bertanya dengan lembut. Mata Li Mengyao berkedip dengan sedikit nostalgia tetapi dia masih tersenyum dan berkata tentu saja aku merasa sedikit enggan. Lagi pula ini adalah tempat aku tumbuh dewasa. Tapi aku pikir tidak apa-apa ketika aku berpikir aku bisa kembali kapan saja di masa depan. Bayi. Ya, Li Mengyao mengangguk bahagia dan menutup matanya. Kemudian mereka berdua tertidur lelap. Saat itu sore hari setelah Lin Xuan bangun. Dia mengepak semua barang di rumah Li Mengyao terlebih dahulu lalu dia menyeret koper satu persatu ke bawah dan memasukkannya ke bagasi Bentley Continental. Ketika Lin Xuan naik ke atas untuk terakhir kalinya, dia menemukan Huang Xifang sudah turun dari atas membawa sebuah koper besar. Karena aku hanya membawa barang-barang kecil seperti pakaian dan kebutuhan sehari-hari, aku juga menyisakan ruang di mobil. Lin Xuan Yu, kamu mengganti mobilmu lagi. Huang Xifang menatap Bentley Continental Convertible baru di depannya dengan terkejut matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Ya saya baru saja mengubahnya baru-baru ini. Mobil ini untuk Mengyao. Lin Xuan tersenyum tipis mengambil barang bawaan dari tangan Huang Xifang dan dengan mudah memasukkannya ke bagasi Bentley. Tepat waktu bagasi Bentley sudah penuh sesak. Pada saat ini Huang Xifang diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Lin Xuan terlalu kaya. Oke Bu, masuk ke mobil. Lin Xuan berkata dengan lembut sambil menatap Huang Xifang yang masih linglung. Huang Xifang sepertinya baru saja bangun dari mimpi. Oke. Dia buru-buru masuk ke kursi belakang Bentley Continental dan merasakan suasana mewah di dalam mobil. Kemudian Lin Xuan dengan hati-hati membantu Li Mengyao dan menempatkannya di kursi. Akhirnya Lin Xuan kembali ke kursi pengemudi dan bersiap untuk berangkat. Lin Xuan dengan lembut menekan tombol dan atap Bentley Continental perlahan terbuka seperti bunga yang mekar. Dengan deru mesin, mobil perlahan keluar dari tempat parkir dan menuju Times Garden. Di sepanjang jalan, hati Huang Xifang dipenuhi emosi. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan bisa duduk di mobil sport konvertibel mewah seperti itu dan menikmati perasaan angin sepoi-sepoi di wajahnya. Bentley Continental melaju melewati jalanan kota Jingshui menjadi pemandangan yang indah. Orang yang lewat di jalanan melemparkan pandangan iri dan mengagumi mobil sport mahal ini. Bab 109 Aku menyukai semua yang dimasak suamiku. Tiba-tiba Bentley Continental berhenti dengan mantap di tempat parkir Times Garden Community. Setelah Lin Xuan, Li Mengyao dan Huang Xifang keluar dari mobil mereka berjalan menuju gedung A Times Garden. Tidak lama setelah mereka tiba di depan pintu gedung A. Kamar 1201. Lin Xuan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menekan kunci sidik jari dengan sedikit bunyi, pintu pintar yang khidmat dan megah perlahan terbuka. Ketika Huang Xifang masuk dan melihat sekilas, dia terpana. Matanya melebar dan mulutnya terbuka karena terkejut. Desain dekorasi gaya Cina baru ini penuh dengan suasana artistik. Dan dekorasi mewah serta furnitur baru sangat menarik perhatian. Biaya renovasi ini hampir cukup untuk membeli apartemen hunian yang bagus di kota. Sayang, apakah kamu membeli piano di sini juga? Li Mengyao berjalan masuk, melihat sekeliling, dan tiba-tiba berteriak kaget. Dia berjalan cepat ke piano di ruang tamu dengan senyum gembira di wajahnya. Ya, istri saya suka mendengarkan saya bermain piano, jadi kami meletakkan satu di setiap rumah, Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Li Mengyao dan Huang Xifang mulai berjalan di setiap sudut rumah dengan sangat tertarik, dengan hati-hati menghargai setiap detail. Lin Xuan mengikuti di belakang mereka, memeriksa apakah ada kekurangan dalam dekorasi rumah. Akhirnya, ketika mereka berjalan melewati seluruh rumah, mereka bertiga tersenyum puas. Setelah itu, mereka duduk bersama di sofa kayu solid yang lembut dan nyaman sambil menonton TV 200 inci dengan santai dan menikmati ketenangan serta kehangatan saat itu.
Bu, bisakah kita mengundang Bibi Mengyao dan keluarganya untuk datang makan malam nanti malam? Lin Xuan berkata kepada ibunya, Huang Xifang, sambil tersenyum. Oke, saya akan bertanya sekarang. Huang Xifang dengan senang hati setuju. Lalu mengangkat teleponnya untuk menelepon saudara perempuannya, Huang Shizhen, dan mengundang keluarganya untuk makan malam di rumah. Huang Xifang menelepon Huang Shizhen dan bertanya, kakak, apakah kamu dan kakak iparmu ada waktu luang malam ini? Ya, ada apa, kak? Jawab Huang Shizhen di ujung telepon. Begini, Lin Xuan dan Mengyao sudah kembali dan pindah ke rumah baru. Saya ingin mengundangmu untuk makan malam bersama malam ini, kata Huang Xifang dengan gembira. Apa pindah ke rumah baru? Huang Shizhen bertanya dengan terkejut. Ya, kami sudah pindah ke Times Garden sekarang, Huang Xifang menjawab sambil tersenyum. Oh, itu mengerikan. King Kuan dan aku pasti akan datang, tetapi Jiai masih di luar kota, jadi dia tidak bisa datang, kata Huang Shizhen dengan menyesal. Tidak apa-apa, sampai jumpa nanti malam, Huang Xifang lalu menutup telepon. Mama, aku akan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan untuk makan malam. Lin Xuan berdiri, tidak perlu, ibu bisa membelinya. Huang Xifang buru-buru menghentikannya. Mom Yu dan Mengyao istirahat saja di rumah setelah mengatakan itu. Lin Xuan keluar dari pintu. Saat dia mengganti sepatunya dan bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan datang dari belakang. Ternyata Li Mengyao memegang erat tangan besarnya dengan tangan kecilnya yang lembut. Sayang, aku juga ingin pergi. Li Mengyao mengedipkan mata besarnya yang cerah, senyum cemerlang di bibirnya. Dan nadanya memiliki sedikit nada menggoda. Lin Xuan berbalik dengan lembut mencubit pipi halus Li Mengyao dan bertanya dengan prihatin. Istri, apa kamu tidak lelah? Tidak lelah. Li Mengyao menggelengkan kepala kecilnya dan menjawab dengan gembira. Melihat istrinya penuh energi, Lin Xuan tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi bersama. Mendengar kata-kata suaminya, wajah Li Mengyao dipenuhi senyum bahagia. Dia mengangguk patuh dan membiarkan Lin Xuan memegang tangannya dan berjalan keluar rumah bersama. Tak lama kemudian mereka tiba di pintu masuk supermarket Walmart. Setelah Lin Xuan memarkir mobil, dia dan Li Mengyao berjalan ke supermarket bergandengan tangan. Setelah memasuki supermarket, Lin Xuan mendorong troli belanja dan mulai dengan hati-hati memilih bahan-bahan yang dibutuhkannya. Sayang, apa yang akan kamu masak malam ini? Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu dengan antisipasi yang terpancar. Lin Xuan tersenyum dan menjawab. Biarkan aku berpikir. Pertama-tama, ada ikan mas yang direbus, yang melambangkan kelimpahan setiap tahun. Saya harap kehidupan masa depan kita akan kaya dan siapkan beberapa bakso 4 kebahagiaan. Hidangan ini melambangkan 4 kebahagiaan besar dalam hidup, kebahagiaan, kekayaan. Umur panjang dan sukacita. Saya berharap keluarga kita bahagia dan sehat. Tentu saja. Lobster sangat diperlukan karena memiliki makna yang indah, yaitu peningkatan langkah demi langkah. Sayang, aku tidak menyangka kamu tahu semua ini. Li Mengyao tersenyum manis. Tentu saja. Apakah kamu sudah memberi suamimu hadiah? Lin Xuan bertanya dengan senyum nakal. Kita di luar, apa kamu tidak malu? Li Mengyao tersipu dan menatap Lin Xuan dengan dingin. Istri, ada sesuatu yang istimewa yang ingin kamu makan? Lin Xuan bertanya dengan tidak ada yang khusus ingin ku makan. Li Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata. Karena aku suka makan apapun yang suamiku masak, Li Mengyao kemudian berkata sambil tersenyum, senyumnya seperti angin musim semi dan dia secantik peri di langit. Lin Xuan tidak bisa menahan diri ketika dia melihat ini. Jadi dia memeluk Li Mengyao dan mencium wajahnya yang cantik. Li Mengyao buru-buru melepaskan diri dan melihat sekeliling dan melihat beberapa bibi menatapnya dengan senyum bibi. Wajah Li Mengyao tiba-tiba memerah karena malu. Dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Suami bodoh, tidak bisakah kamu lebih terkendali di luar? Li Mengyao berkata dengan, aku tidak bisa menahannya karena istriku sangat cantik. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Oke, ayo beli bahan-bahannya dengan cepat dan cepat pulang. Li Mengyao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menarik Lin Xuan untuk terus berjalan maju. Setelah Lin Xuan dan Li Mengyao membeli bahan-bahan, mereka pergi dari supermarket Walmart. Ibu. Kami kembali. Lin Xuan membawa Li Mengyao kembali ke rumah. Mendengar suara itu Huang Xifang keluar dari ruang tamu dan berkata sambil tersenyum. Lin Xuan Yu sudah bekerja keras, letakkan barang-barangmu dengan cepat, aku akan memasak. Saat dia mengatakan itu, dia hendak mengambil tas dari tangan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tersenyum dan berkata, tidak, kamu dan Mengyao bisa beristirahat di ruang tamu. Ini adalah kesempatan bagus bagi bibi dan yang lainnya untuk mencicipi keterampilan memasakku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke dapur dengan tas siap untuk memamerkan keterampilannya. Sekitar pukul 5 sore bel berdering. Huang Xifang berdiri berjalan ke pintu melihat keluar melalui kamera gerbang dan menemukan 2 orang berdiri di luar pintu, saudara perempuannya Huang Shizhen dan saudara iparnya Luo Qingquan. Mereka memegang keranjang buah yang indah dan pohon uang kecil dan indah di tangan mereka dengan senyum cerah di wajah mereka. Huang Xifang dengan cepat membuka pintu dan menyambut mereka dengan senyum kakak dan saudara ipar. Anda berada di sini. Huang Shizhen tersenyum dan berkata, saudari, selamat atas rumah barumu. Huang Xifang dengan penuh syukur menerima hadiah itu dan berkata terima kasih, silakan masuk. Huang Shizhen dan Luo Qingquan berjalan ke dalam rumah. Melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, kakak, dekorasi di sini benar-benar indah. Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Huang Xifang tersenyum dan menjawab semua dilakukan oleh Lin Xuan.
Pada saat ini Li Mengyao keluar dari kamar dan melihat Huang Shizhen dan Luo Qingquan. Dia menyapa mereka dengan gembira. Bibi paman. Ketika Huang Shizhen melihat perut Li Mengyao yang membuncit, senyum ramah muncul di wajahnya. Yao Yao, kemarilah, Bibi. Bab 110 ini semua demi kebaikan Mengyao. Li Mengyao duduk dengan patuh di sebelah Huang Shizhen dengan senyum bahagia di wajahnya. Huang Shizhen menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dengan emosi. Aku tidak menyangka bahwa Yao Yao kita juga akan menjadi seorang ibu. Nada bicaranya penuh kelegaan dan kegembiraan. Keluarga Huang Shizhen memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Li Mengyao. Dan dapat dikatakan bahwa mereka melihatnya tumbuh dewasa. Sekarang dia melihat Li Mengyao akan menjadi seorang ibu, dia dengan tulus bahagia untuknya. Mendengar kata-kata Huang Shizhen, Li Mengyao mengangguk malu-malu. Dia tahu bahwa semua ini tidak terlepas dari perhatian dan cinta Lin Xuan. Jadi dia berkata dengan emosi. Sepertinya Lin Xuan telah menjagamu dengan baik. Ngomong-ngomong, di mana Lin Xuan? Huang Shizhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Mengyao tersenyum dan menjawab, dia sedang memasak di dapur. Sangat jarang menemukan pria yang bisa memasak untuk keluarga istrinya, Qingquan. Tidakkah kamu pikir Huang Shizhen memuji dan kemudian melirik Luo Qingquan? Ya. Setelah mendengar ini, Luo Qingquan di samping dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berpura-pura menonton TV dengan serius. Luo Qingquan adalah salah satu pria yang tidak pernah pergi ke dapur, jadi dia merasa malu ketika istrinya menanyakan hal ini. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat reaksi Luo Qingquan. Pada saat ini, Lin Xuan sudah menyiapkan semua hidangan lezat dan membawanya ke meja satu demi satu. Dia menyapa semua orang dengan antusias. Saatnya makan. Lin Xuan berjalan ke ruang tamu dan dengan sopan menyapa Huang Shizhen dan Luo Qingquan. Bibi paman. Anda di sini. Lin Xuan, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Huang Shizhen. Tidak sulit, inilah yang seharusnya kami lakukan. Mari bersiap untuk makan malam. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, semua orang duduk di sekitar meja makan. Meja itu dipenuhi dengan hidangan mewah yang memancarkan aroma yang menggoda. Ada ikan mas rebus yang harum, 2 bakso 4 kebahagiaan yang besar, lobster panggang keju yang lezat, 3 rusuk babi rasa bawang putih. Daging sapi harum dengan daun bawang ayam empuk dan berair yang direbus dengan jamur dan rebung yang lezat serta sup ikan mas. Tepat 7 hidangan. Karena Li Mengyao sedang hamil dan sensitif terhadap bau alkohol, semua orang memilih untuk minum jus daripada alkohol. Rumah baru, berkah baru. Tempat tinggal baru dan keberuntungan baru. Saya berharap Anda rumah baru, selalu tersenyum. Bahagia selamanya, dan kehidupan yang semakin baik. Huang Shizhen mengangkat gelas anggurnya dan berharap dengan tulus. Cheer. Semua orang mengangkat gelas mereka. Kemudian mereka mulai mencicipi makanan lezat di atas meja. Keterampilan memasak Lin Xuan Yu sungguh luar biasa. Huang Shizhen tidak bisa menahan diri untuk... Ya, saya juga sangat terkejut pada awalnya, kata Huang Xifang sambil jika itu lezat. Semuanya silakan makan lebih banyak. Lin Xuan merasa sedikit malu dengan pujian itu, tetapi hatinya dipenuhi dengan sukacita. Tidak heran aku melihat Yao Yao bertambah berat badan. Huang Shizhen memandang Li Mengyao sambil makan. Ketika Li Mengyao mendengar ini, dia tertegun dan berhenti memakan daging di mulutnya. Dia membelalakan matanya dan menatap Huang Shizhen dengan tidak percaya. Kenapa bibiku mengatakan itu juga? Li Mengyao cemberut dengan sedikit rasa tidak senang di wajahnya. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi imut Li Mengyao. Tawa bergema di ruangan membuat orang merasa sangat hangat. Setelah makan malam, Huang Xifang membereskan piring dan bersiap untuk mencucinya, tetapi Huang Shizhen bersikeras untuk pergi ke dapur untuk membantu. Tak lama kemudian, Lin Xuan, Li Mengyao, dan Luo Qingquan ditinggalkan di ruang tamu. Saat ini Luo Qingquan sedang duduk di sofa. Memandangi dekorasi mewah di rumah itu, dan jejak keraguan muncul di hatinya. Dia sangat terkejut bahwa Lin Xuan yang begitu muda bisa memiliki kekayaan dan status seperti itu. Sohe tidak bisa tidak bertanya pada Lin Xuan. Apa yang kamu lakukan di kota Jinghai sekarang? Dia berharap bahwa melalui pertanyaan ini dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang dan karir Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum tipis dan menjawab dengan nada lembut. Saya membuka perusahaan teknologi di Jinghai. Mendengar jawaban Lin Xuan, Luo Qingquan mengangguk puas untuk mengungkapkan penghargaannya. Dia berkata dengan emosi. Saya tidak menyangka Anda memulai perusahaan di usia yang begitu muda. Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Kemudian, Luo Qingquan melanjutkan. Sepertinya Mengyao tidak salah memilih orang. Dilihat dari semua detailnya, kamu benar-benar baik pada Mengyao. Aku sudah melihat Mengyao tumbuh dewasa sejak dia masih kecil. Sejak ayahnya meninggal, saya menganggap dia sebagai putri kedua saya. Ada sedikit emosi yang mendalam dalam suara Luo Qingquan yang membuat orang merasakan cintanya pada Mengyao. Meskipun mungkin tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata ini pada hari pindah ke rumah baru ini, saya adalah orang yang pragmatis, jadi saya tetap ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda memperlakukannya dengan buruk di masa depan, saya akan langsung menyelesaikan masalah dengan Anda. Nada bicaranya tegas dan serius sehingga sulit untuk mengabaikan peringatannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Qingquan, Lin Xuan merasa terharu. Dia tahu bahwa Luo Qingquan mengatakan ini sepenuhnya karena perhatian dan cintanya kepada Mengyao. Jadi Lin Xuan dengan cepat mengungkapkan pendapatnya, saya sangat berterima kasih kepada keluarga Anda karena telah merawat Mengyao. Saya pasti akan memperlakukan Mengyao dengan baik. Secercah tekad terpancar di matanya menyatakan tekadnya kepada Luo Qingquan.
Oke, Luo Qingquan mengangguk puas. Senyum puas di wajahnya. Ayo, coba beberapa buah segar yang baru saja saya cuci. Saat itu, Huang Shizhen keluar dari dapur dengan semangkuk buah-buahan yang mewah di tangannya. Namun, ketika dia melangkah ke ruang tamu, dia sangat menyadari bahwa suasananya agak aneh. Luo tua, apakah kamu menanyai Lin Xuan lagi? Huang Shizhen mengerutkan kening dan memelototi Luo Qingquan dengan nada mencela. Saya baru saja bertanya sedikit. Luo Qingquan menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan berbicara dengan suara rendah. Anda akan pensiun dan saya pikir sudah waktunya untuk mengubah penyakit akibat kerja Anda. Huang Shizhen menghela nafas tak berdaya. Dengan sedikit nada mengeluh dalam nada bicaranya. Lin Xuan harap jangan keberatan. Dia sudah lama bekerja di kejaksaan dan memiliki masalah lama ini. Huang Shizhen berbalik dan menjelaskan kepada Lin Xuan dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Tidak masalah, ini semua demi kebaikan Meng Yao sendiri. Lin Xuan tersenyum tipis. Nadanya santai dan lembut. Saat ini, Li Meng Yao mendekat ke Lin Xuan dengan senyum bahagia di wajahnya. Kemudian, semua orang mulai mengobrol dengan gembira di ruang tamu. Topiknya berkisar dari pekerjaan hingga kehidupan dari masa lalu hingga masa depan itu gratis dan penuh tawa. Setelah beberapa saat Huang Shizhen dan Luo Qingquan bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Di malam hari, Lin Xuan dan Li Meng Yao berbaring di ranjang besar yang empuk. Lin Xuan memandang istrinya dalam pelukannya, dengan lembut membelai rambutnya, lalu berkata dengan lembut, "Selamat malam. Sayang." Kemudian dia perlahan mendekat ke pipinya, siap memberinya ciuman selamat malam yang manis. Namun, pada saat ini, Li Meng Yao tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menutupi bibir Lin Xuan. "Ini semua salahmu, kamu membuatku sangat gemuk, aku tidak akan menciummu lagi." Li Meng Yao cemberut. Bab 111 berhenti dari pekerjaan supermarketmu. Istri, bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Lin Xuan tersenyum dan dengan lembut mengambil tangan Li Meng Yao. Jika bukan kamu, siapa lagi yang harus aku salahkan? Li Meng Yao berkata dengan genit dan mengulurkan tangan kecilnya yang lain untuk terus menghalangi bibir Lin Xuan. Salahkan bayi, merekalah yang membuatmu gemuk. Lin Xuan mengambil tangan kecil Li Meng Yao lagi dan menggenggamnya erat dengan kedua tangannya. Li Meng Yao melotot pada Lin Xuan dengan nada mencela dan ingin terus mengulurkan tangannya untuk menutupi dirinya. Tetapi dia menemukan bahwa kedua tangannya terkunci erat oleh Lin Xuan dan dia tidak bisa menariknya keluar. Wajah Lin Xuan semakin dekat dan napas mereka saling bertautan. Akhirnya, bibir Lin Xuan dengan lembut menyentuh bibir Li Meng Yao. Setelah sekian lama, Lin Xuan dengan enggan melepaskan kecantikan di lengannya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Menjadi gemuk berarti bayi berkembang dengan baik. Setelah istriku melahirkan bayinya, dia perlahan-lahan akan menurunkan berat badan. Lin Xuan berkata dengan lembut, nadanya penuh kelembutan dan perhatian. Kepala kecil Li Meng Yao menjadi kosong karena dicium dan amarah aslinya menghilang tanpa jejak. Dia bersandar di lengan Lin Xuan. Dengan tenang merasakan kehangatannya dan segera tertidur. Tepat ketika Lin Xuan memeluk Li Meng Yao dan bersiap untuk tertidur, suara sistem berdering lagi. Ding dong, selamat kepada host karena telah membantu ibu bayi menyelesaikan kebahagiaan pindah ke rumah baru. Hadiah untuk toko butik di lantai bawah di Times Garden Community, silakan periksa. Sistem mengirim toko lagi. Toko ini memberikannya kepada saya, tetapi saat ini tidak ada gunanya. Lupakan saja, lebih baik memilikinya daripada tidak sama sekali. Saya akan pergi dan melihat besok. Jadi Lin Xuan secara bertahap tertidur. Keesokan paginya, Lin Xuan bangun pagi untuk membuat sarapan untuk keluarganya. Tak lama kemudian semburan aroma tercium dari dapur. Lin Xuan, mengapa kamu bangun pagi sekali? Huang Xifang keluar dari kamar dan bertanya. Aku bangun karena tidak bisa tidur. Ayo sarapan. Bu. Lin Xuan berkata sambil tersenyum dan membawa 2 porsi mie udang tomat ke meja. Setiap porsi mie memiliki telur mata sapi kemasan di atasnya. Membuat orang mengeluarkan air. Oke, Huang Xifang duduk di meja makan, mengambil sumpitnya, dan mulai menikmati sarapan lezat ini. Setelah sarapan, Huang Xifang pergi bekerja. Tepat ketika Huang Xifang pergi, ponsel Lin Xuan tiba-tiba berdering. Halo, apakah ini Tuan Lin? Sebuah suara wanita yang jernih dan menyenangkan terdengar dari ujung telepon. Ya, siapa kamu? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya adalah manajer yang bertanggung jawab atas penjualan toko di Times Garden. Kemarin Anda memesan untuk toko butik. Kapan Anda punya waktu untuk datang dan memeriksanya? Pihak lain bertanya dengan sopan. Saya tinggal di Times Garden dan akan pergi ke sana ketika saya punya waktu. Lin Xuan menjawab. Oke, aku akan menunggumu datang. Jadi, Lin Xuan menutup telepon. Tiba-tiba dia berpikir bahwa toko ini bisa dijalankan oleh Huang Xifang dan lokasinya tepat di lantai bawah komplek perumahan, yang sangat nyaman. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tiba-tiba menjadi sangat bahagia. Seiring berjalannya waktu, cahaya matahari menyinari jendela kelantau menciptakan bercak-bercak cahaya dan bayangan belang-belang. Lin Xuan sedang bersandar di kursi yang nyaman di balkon mengagumi pemandangan indah komunitas Times Garden. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan yang jelas. Suami. Tatapan Lin Xuan segera beralih ke kamar tidur. Dia berjalan ke kamar dengan langkah cepat, matanya penuh antisipasi dan kegembiraan. Ketika dia memasuki kamar, dia menemukan Li Meng Yao duduk dengan tenang di samping tempat tidur, menatapnya dengan mata indahnya yang murni dan cerah seperti rusa. Sayang. Apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu lapar? Sarapan sudah siap. Lin Xuan duduk di sebelah Li Meng Yao dan berkata dengan lembut. Li Meng Yao menjawab dengan lembut, matanya masih tertuju pada Lin Xuan seolah-olah dia sedang melihat sesuatu.
Lin Xuan merasakan tatapan istrinya dan merasa sedikit bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sayang, apakah ada sesuatu di wajahku? Tiba-tiba, bibirnya dengan lembut menyentuh pipi kanan Lin Xuan meninggalkan ciuman penuh gairah. Tubuh Lin Xuan sedikit berguncang dan perasaan manis melonjak di dalam hatinya. Kemudian Li Mengyao dengan cepat meninggalkan tempat tidur berjalan ke kamar mandi dan mulai mencuci. Lin Xuan menggaruk sisi kanan pipinya lalu tersenyum bahagia. Ketika Li Mengyao selesai mencuci muka, mereka pergi ke restoran bersama Lin Xuan memperhatikan istrinya yang sedang menyeruput mie. Istri kecil, ayo kita lihat toko-toko di bawah nanti. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Shop Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, aku ingin ibuku berhenti dari pekerjaannya di supermarket, tetapi aku khawatir dia akan terlalu bosan jadi aku membelikannya toko. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu, ibu akan sangat senang. Wajah Li Mengyao dipenuhi senyuman. Bagaimanapun, pekerjaan Huang Xifang di supermarket itu berat dan penghasilannya rendah. Lihat betapa bahagianya dirimu Suk, bahkan mencapai sudut mulutmu. Lin Xuan bercanda. Di mana Li Mengyao mencoba meraih tisu untuk menyekanya. Jangan bergerak, biarkan suamimu yang melakukannya. Lin Xuan berkata, mengambil tisu dan dengan lembut menyeka sudut mulutnya hingga bersih. Tidak lagi. Setelah sarapan, keduanya berangkat bersama ke lantai bawah Times Garden Community. Menemukan toko butik yang diberikan oleh sistem. Manajer penjualan membantu Lin Xuan menyelesaikan prosedur penandatanganan dan kemudian keduanya mulai melihat toko seluas 70 meter persegi itu dengan saksama. Ukurannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil, pas dan lokasinya juga berada di pusat. Lin Xuan dan Li Mengyao sama-sama puas. Saat itu sudah tengah hari dan Huang Xifang menyelesaikan pekerjaan paginya dan kembali ke rumah begitu dia memasuki pintu. Dia mencium aroma makanan yang menggoda. Lin Xuan sudah menyiapkan makan siang mewah dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Bu, kamu sudah bekerja keras. Ayo makan." Huang Xifang merasa hangat di hatinya dan senyum bahagia terukir di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, senangnya memiliki menantu yang perhatian seperti ini. Kemudian mereka bertiga dengan gembira duduk di sekeliling meja makan dan menikmati makan siang yang lezat ini. Saat makan Lin Xuan tiba-tiba bertanya, "Bu, berapa lama lagi ibu akan pensiun?" Huang Xifang tertegun sejenak lalu menjawab, "Masih ada lebih dari 2 tahun lagi, apa masalahnya?" Lin Xuan tersenyum dan berkata, "Ibu, kenapa kamu tidak berhenti dari pekerjaanmu di supermarket?" Mendengar ini, Huang Xifang terkejut kaget. Bab 112. Berhenti memiliki pikiran acak. Namun segera Huang Xifang sadar. Dia memandang Lin Xuan dan Li Mengyao dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Lin Xuan, aku tahu kamu baik-baik saja sekarang, tetapi jika aku pensiun dini dan tiba-tiba tidak ada yang bisa kulakukan, aku tidak akan bisa beradaptasi." Huang Xifang sibuk untuk Li Mengyao selama 1 dekade terakhir. Jika dia tiba-tiba diminta untuk tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa, dia memang akan merasa bosan dan tidak nyaman. Momwe tahu kamu tidak akan bisa beradaptasi. Jadi Lin Xuan membelikan toko untukmu di lantai bawah di Times Garden. Li Mengyao menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar ini, Huang Xifang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sop Lin Xuan Yu membuang-buang uang lagi. Lin Xuan melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, toko ini akan dikelola oleh Anda di masa depan. Ketika saatnya tiba, Anda dapat membuka toko kapanpun Anda mau. Dan istirahat saat Anda inginkan. Itu juga sangat dekat dengan rumah." Setelah bujukan kuat Lin Xuan dan Li Mengyao, Huang Xifang akhirnya setuju dengan enggan. Meskipun dia masih merasa itu membuang-buang uang, Huang Xifang masih sangat senang melihat kedua anaknya begitu berbakti. Jadi, pada siang hari setelah menyelesaikan hari terakhir kerjanya, Huang Xifang mengajukan pengunduran dirinya ke perusahaan. Meskipun bosnya berulang kali berusaha mempertahankannya, dia telah memutuskan untuk menikmati hidup santai. Akhirnya, dia berhasil berhenti dari pekerjaannya. "Xifang, mengapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri?" Rekan Huang Xifang, Chen Li, bertanya dengan terkejut. Anak-anakku tidak mengizinkan saya untuk terus bekerja. Mereka bilang saya sudah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun dan sudah waktunya bagi saya untuk beristirahat dengan baik. Huang Xifang menjelaskan sambil tersenyum. "Oh, aku sangat iri padamu karena memiliki anak yang berbakti. Apa yang kamu rencanakan di masa depan?" Chen Li bertanya dengan rasa ingin tahu. "Baiklah. Anak saya membelikan saya sebuah toko di lantai bawah di Times Garden dan membiarkan saya membuka toko kecil sendiri." Huang Xifang menjawab dengan gembira. "Wow, ini benar-benar hebat. Saya bisa menghasilkan uang dan memiliki waktu luang bersamaan." Chen Li berseru memuji. Kemudian Chen Li berpikir tentang bagaimana putranya secara bertahap mengabaikannya. "Anakku yang Bo, sudahlah selamat." Saat malam, seluruh kota tenggelam dalam keheningan. Setelah makan malam, Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan keluar rumah bergandengan tangan dan berjalan-jalan di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di lingkungan itu. Komunitas Times Garden sangat besar. Dengan pepohonan hijau, bunga-bunga bermekaran, dan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajah Anda, membawa semburan aroma bunga yang menyegarkan. Cahaya lembut bersinar melalui cabang dan dedaunan yang rimbun, dan jalinan cahaya dan bayangan seperti mimpi. Semuanya begitu harmonis di malam yang tenang dan indah ini. Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan perlahan di sepanjang jalan dan melihat banyak orang menikmati waktu yang indah ini. Beberapa orang tua duduk di area istirahat bermain catur dan mengobrol. Beberapa ibu-ibu menari senam kesegaran jasmani di ruang terbuka, dan tawa mereka bergema di udara, dan sekelompok anak kecil yang lugu dan lucu bermain dan bergembira di area hiburan, mengejar dan berkelahi, dan tertawa terus-menerus.
Keduanya terus berjalan maju dan sampai di semak bunga. Li Mengyao mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kelopak bunga, merasakan kelembutan dan kehalusannya. Lin Xuan berdiri di samping. Diam-diam mengagumi kecantikan Li Mengyao, matanya penuh cinta. Sayang, menurutmu Youyu akan merasa tidak nyaman di toko hewan peliharaan. Li Mengyao tiba-tiba memikirkan anak kucingnya sendiri dan merasa sedikit khawatir. Tentu saja tidak, Youyu awalnya dibeli dari toko hewan peliharaan itu, staf di sana pasti akan menjaganya dengan baik. Lin Xuan menghibur. Karena Lin Xuan dan Li Mengyao harus kembali ke kota Jingsui, mereka hanya bisa meninggalkan Youyu di toko hewan peliharaan Miao Miao. Kemudian, perhatian Li Mengyao tertarik oleh anak-anak yang sedang bermain di perosotan tidak jauh dari sana. Dia melihat senyum polos anak-anak itu, hatinya penuh antisipasi. Sayang. Anak-anakku akan bisa bermain dengan gembira seperti mereka di masa depan. Li Mengyao dengan lembut membelai perutnya dan, aku akan melakukannya, kata Lin Xuan dengan lembut. Memegang tangan Li Mengyao dan terus berjalan maju. Namun pada saat ini Li Mengyao tiba-tiba merasa sedikit ragu jika bukan karena anak itu. Apakah Lin Xuan masih akan menjadi suaminya? Pikiran ini membuat hatinya tiba-tiba mencelos, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencabik-cabik bagian dalamnya. Dia berhenti. Menatap Lin Xuan, dan bertanya dengan lembut, suami, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Wifewat, ada yang salah? Lin Xuan merasa ada yang tidak beres dengan Li Mengyao menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi sangat serius dan dia bahkan bertanya dengan sedikit gugup jika seandainya malam itu tidak pernah terjadi. Dan jika tidak ada anak kita, apakah kamu masih menyukaiku? Ketika Lin Xuan mendengar ini, tubuhnya sedikit bergetar. Namun segera, Lin Xuan berjalan maju dengan lembut, memeluk Li Mengyao di lengannya, dan tangannya dengan lembut membelai rambutnya. Dia berkata dengan suara rendah namun tegas, bahkan jika malam itu tidak ada, kamu dan aku akan bertemu di masa depan dan jatuh cinta, sayang. Kau tidak bisa lari dari telapak tanganku. Lin Xuan menekan dahinya ke dahi Li Mengyao, napasnya yang lembut menyapu wajahnya seperti angin musim semi, membuatnya merasa sangat nyaman. Kata-katanya seperti aliran sungai yang mengairi jiwa Li Mengyao. Dia mengangkat kepalanya, air mata berkilauan di matanya. Dan dia akhirnya mengerti bahwa terlepas dari malam itu cinta mereka ditakdirkan. Bahkan jika Lin Xuan tidak menemukannya, dia akan berinisiatif untuk mendatanginya. Lin Xuan benar, bahkan jika malam itu tidak terjadi, dia akan sangat mencintai Li Mengyao jika dia bertemu dengannya di masa depan. Siapa yang tidak bisa mencintai wanita secantik, kecantikan sekolah murni yang lembut dan menawan. Bahkan jika jalan takdir berubah, cinta mereka akan bersinar seperti bintang dan tidak akan pernah pudar. Jangan punya pikiran acak itu lagi, oke? Lin Xuan dengan lembut mencubit hidung Li Mengyao dan tersenyum penuh kasih sayang. Li Mengyao mengangguk malu-malu dengan senyum bahagia di wajah kecilnya. Lin Xuan menatap penampilan imut Li Mengyao dan tidak bisa menahan diri untuk mencium pipinya. Wajah kecil Li Mengyao langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan genit, aku tahu dia masih di luar saat dia berbicara. Tangan kecilnya mencoba mendorong Lin Xuan menjauh. Lin Xuan tersenyum sedikit lalu dia melepaskan Li Mengyao dan terus memegang tangannya dan berjalan-jalan di taman yang indah. Setelah beberapa saat, Li Mengyao merasa sedikit lelah, jadi mereka kembali ke... Saat ini, Huang Xifang sudah kembali ke kamarnya untuk tidur, hanya menyisakan Lin Xuan dan Li Mengyao di ruang tamu. Mereka duduk dengan tenang di sofa kayu solid dan bermain dengan ponsel mereka. Lin Xuan tiba-tiba melihat sebuah album foto di bawah meja. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan ketika dia hendak membukanya Li Mengyao di samping dengan cepat merebutnya. Suami, jangan lihat, kata Li Mengyao dengan panik. Mengapa? Lin Xuan bertanya dengan bingung. Tidak ada alasan, jangan lihat, Li Mengyao cemberut. Biarkan suamimu menebak, apakah ini foto jelek dirimu waktu kecil? Lin Xuan memasang senyum licik di wajahnya. Karena kamu bilang itu foto jelek. Aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Li Mengyao cemberut, tampak tidak senang. Setelah dia selesai, dia berdiri dengan album foto dan bergegas menuju kamar. Lin Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum tipis. Akan ada banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Bab 113, kapan suamimu pernah selingkuh? Keesokan harinya tiba dan sinar matahari masuk ke kamar melalui celah-celah di gorden. Lin Xuan perlahan membuka matanya dan merasakan napas hangat mendekat ke arahnya. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan Li Mengyao meringkuk di lengannya memancarkan aroma yang menawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencium keningnya yang putih. Kemudian Lin Xuan teringat album foto dari tadi malam. Dan sedikit rasa ingin tahu dan antisipasi melonjak di hatinya. Dia dengan hati-hati naik dari ranjang, berjalan ke sisi tempat tidur, berjongkok. Dan meraba-raba untuk menemukan kotak penyimpanan yang disembunyikan Li Mengyao di bawah tempat tidur. Dia dengan lembut membuka tutupnya dan menemukan album foto seperti yang diharapkan. Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat mengungkapkan senyum puas. Lagi pula, dia dan Li Mengyao telah hidup bersama untuk waktu yang lama, dan dia tahu di mana dia menyembunyikan barang-barang. Lin Xuan membawa album foto itu kembali ke tempat tidur dan dengan lembut membalik setiap halaman. Seolah-olah dia telah memasuki lorong waktu. Foto-foto di album itu membuat mata Lin Xuan berbinar. Semuanya adalah foto-foto Li Mengyao saat dia masih kecil. Melihat foto-foto cabi dan lucu itu, Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Gadis-gadis benar-benar banyak berubah seiring bertambahnya usia mereka menjadi semakin cantik. Lin Xuan berfantasi tentang kenangan masa kecil istrinya. Membolak-balik album foto dan terkekeh dari waktu ke waktu. Pada saat ini kecantikan dalam pelukannya sedikit gemetar tetapi Lin Xuan
yang sedang berkonsentrasi mengagumi album foto tidak menyadari bahwa Li Mengyao di sampingnya telah bangun secara bertahap. Setelah beberapa saat, Li Mengyao akhirnya membuka matanya yang indah. Dia mengucek matanya dan meregangkan tubuh. Kemudian dia menguap dan secara bertahap mulai sadar. Ketika dia berbalik dan melihat Lin Xuan membolak-balik album foto masa kecilnya, ekspresi malu-malu langsung muncul di wajahnya. Istri, apakah kamu sudah bangun? Lin Xuan memperhatikan gerakan Li Mengyao dan bertanya sambil tersenyum. Suami saya yang bau, kenapa kamu mengintip lagi? Li Mengyao cemberutkan bibirnya dengan lucu. Wajahnya penuh rasa malu. Aku menemukannya secara tidak sengaja, Lin Xuan berkata sambil menyeringai. Aku tidak percaya pada... Berikan padaku sekarang. Li Mengyao mengulurkan sedikit tangannya, memberi isyarat agar Lin Xuan mengembalikan album foto itu kepadanya dengan cepat. Istriku sangat imut ketika dia masih kecil. Lin Xuan menyerahkan album foto itu kepada Li Mengyao dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Benarkah? Li Mengyao bertanya dengan ragu. Tentu saja itu benar. Kapan suamimu pernah berbohong padamu? Lin Xuan tersenyum lembut. Apakah kamu tidak selalu mencari cara untuk menipuku agar memberimu ciuman? Li Mengyao memarahi dengan marah. Itu adalah cara bagi pasangan untuk meningkatkan perasaan mereka. Bagaimana kamu bisa mendengus? Li Mengyao mendengus pelan tetapi masih menyandarkan kepala kecilnya dengan lembut di bahu Lin Xuan lalu membalik halaman album foto untuk menunjukkan kepada suaminya dan dengan gembira menggoyangkan kaki kecilnya. Setelah membacanya, Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan keluar dari kamar tidur bersama-sama dan datang ke aula. Saat ini, Huang Xifang sudah menyiapkan sarapan panas mengepul. Bu, selamat pagi, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Selamat pagi, apakah kamu lapar? Sarapan sudah siap, Huang Xifang berkata sambil tersenyum. Jadi Lin Xuan dan Li Mengyao mulai menikmati sarapan lezat mereka. Setelah sarapan, Lin Xuan dan Li Mengyao membawa Huang Xifang ke toko butik di lantai bawah. Huang Xifang melihat toko kecil itu dengan cermat dan senyum puas muncul di wajahnya. Ibu, toko apa yang rencananya akan kamu buka dengan toko ini? Li Mengyao bertanya sambil tersenyum. Biar kupikirkan, bagaimana kalau membuka toko serba ada? Ini akan membuatnya lebih mudah bagi warga sekitar untuk berbelanja, dan aku juga bisa menghasilkan uang. Huang Xifang berkata. Itu bagus. Saat itu, jadwal ibu akan lebih fleksibel dan dia bisa mengaturnya dengan bebas. Lin Xuan mengangguk setuju. Ketiganya kembali ke rumah dan mulai sibuk. Lin Xuan dan Li Mengyao duduk di kursi malas di balkon, menikmati kehangatan matahari. Pasangan itu terus bersama, mengagumi lingkungan sekitar dan mengobrol tentang rencana dan impian masa depan mereka. Huang Xifang mulai mempersiapkan dekorasi toko. Dia dengan serius mempertimbangkan bagaimana menciptakan toko serba ada yang akan menarik pelanggan. Saat itu sore hari, matahari terbenam, dan cahaya senja memudar. Li Mengyao duduk dengan tenang di sofa di ruang tamu, memegang sebuah buku di tangannya, membaca dengan saksama dan tenang. Namun, ketika dia melihat ke atas secara kebetulan matanya tertarik oleh pemandangan di luar jendela. Langit dipenuhi dengan cahaya matahari terbenam yang berwarna-warni seperti gulungan gambar misterius dan megah yang terbentang di depan mata kita. Dia berdiri dengan semangat berjalan ringan ke balkon yang luas dan menatap ke kejauhan. Aku melihat matahari sore berangsur-angsur terbenam. Memancarkan cahaya oranye yang menawan seperti lapisan kain kasa lembut yang menutupi seluruh komunitas dengan lembut. Melalui dedaunan yang belang-belang, matahari bersinar di halaman komunitas seperti kepingan emas halus yang bersinar dengan cahaya hangat dan terang. Sayang, kemarilah dan lihat ini sangat indah. Li Mengyao menoleh dengan gembira dan memanggil Lin Xuan untuk datang dan menikmati pemandangan indah bersama. Ketika Lin Xuan mendengar suara, sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum tipis. Dia berjalan cepat ke kamar tidur dan mengeluarkan kamera Nikon Z7II. Lin Xuan berjalan ke balkon dan mengarahkan kamera ke profil Li Mengyao. Pada saat ini sinar senja seperti kerudung indah yang dengan lembut menutupi profilnya menciptakan rona menawan yang sangat indah. Lin Xuan menekan tombol rana dan mengabadikan pemandangan indah ini. Sayang, haruskah kita turun ke bawah di lingkungan sekitar untuk mengambil gambar? Pemandangannya akan lebih bagus di sana. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Oke, mata Li Mengyao melengkung karena gembira. Dia dengan cepat berbalik ke kamar tidurnya dan berganti pakaian yang manis. Kaos berkerah baby doll putih dipadukan dengan gaun hamil hijau segar. Jenis pakaian ini menunjukkan keanggunan dan keanggunannya sekaligus menunjukkan vitalitasnya yang muda. Sayang. Ayo cepat pergi, matahari hampir terbenam. Li Mengyao menggandeng tangan Lin Xuan dan berjalan. Sayang. Jalan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Lin Xuan dengan hati-hati menopang Li Mengyao, takut dia akan terdorong atau terluka. Tak lama kemudian, Lin Xuan membawa Li Mengyao ke lantai bawah kompleks perumahan. Keduanya mencari tempat yang cocok untuk mengambil foto dan akhirnya menemukan sebidang rumput terbuka di mana cahayanya paling terang dan tepat. Saat ini matahari terbenam dan cahaya senja menerangi langit oranye yang indah. Li Mengyao memunggungi cahaya senja. Dia dengan lembut menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan senyum damai muncul di wajahnya. Saat ini jantung Lin Xuan mulai berdebar kencang. Dia dengan cepat mengeluarkan kamera Nikonnya. Dengan hati-hati menyesuaikan sudut dan pencahayaan dan menekan tombol rana. Dengan sekali klik, foto yang indah lahir. Di foto itu, Li Mengyao terlihat seperti peri yang turun dari bumi, cantik dan menawan. Senyumnya seterang matahari. Menghangatkan hati orang-orang. Bab 114 Istri, bagaimana kamu bisa tenang seperti ini? Setelah mengambil gambar, Lin Xuan dan Li Mengyao pulang dengan gembira.
Setelah kembali ke rumah, Lin Xuan pergi ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam, sementara Li Mengyao mengambil Nikon Z7II dan melihat foto-foto indah yang baru saja. Setelah beberapa saat, makan malam mewah sudah siap. Ayo makan, teriak Lin Xuan. Lin Xuan menyajikan 4 hidangan dan sup. Li Mengyao sedang hamil 5 bulan dan memiliki 2 anak, jadi dia makan banyak. Li Mengyao datang ke restoran dengan gembira menelan ludahnya. Matanya bersinar, semuanya adalah makanan favoritnya. Lin Xuan membuatkan mereka seporsi daging sapi rebus dalam kecap yang berwarna kemerahan, empuk, dan berair. Ikan kakap laut kukus itu lezat dan lembut. Cumi-cumi jintan itu harum. Renyah di luar dan lembut di dalam. Terong yang direbus dengan tomat rasa manis dan asam, dengan warna yang cerah dan menarik. Ada juga seporsi sup daging bebek dan kundur musim dingin, yang ringan dan lezat. Hidangan ini tidak hanya bergizi, tapi juga lezat. Wah, baunya enak sekali. Suamiku hebat sekali. Li Mengyao berkata dengan semangat. Dia bergerak mendekat ke Lin Xuan, berdiri berjinjit, dan mencium pipi Lin Xuan. Rupanya dia lupa bahwa ibunya, Huang Xifang, masih mengawasi dan menertawakannya. Li Mengyao menyadarinya setelah ciuman itu dan wajahnya memerah karena malu. Kemudian dia duduk dengan tenang dan makan dengan sedikit-sedikit. Lin Xuan geli melihat tingkah lakunya dan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat mengambil sepotong ikan dan memberikannya padanya. Li Mengyao membuka mulut kecilnya, memasukkan ikan ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan hati-hati. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Lin Xuan sangat senang ketika melihatnya makan dengan lahap. Setelah makan, Li Mengyao bersendawa dengan sangat nyaman. Melihat bahwa istrinya agak gemuk, Lin Xuan menunjukkan senyum memanjakan di wajahnya. Istri kecil, mari kita istirahat dan pergi jalan-jalan. Lin Xuan menepuk bahunya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Oke, mari kita jalan-jalan di tepi sungai Jingshui malam ini. Li Mengyao mengangguk setuju. Maka mereka berdua beristirahat sejenak lalu berjalan keluar rumah bersama-sama. Lin Xuan mengendarai Bentley Continental dan membawa Li Mengyao ke sungai Jingshui. Ketika mereka tiba di sungai Jingshui, Lin Xuan memarkir kereta dan mengambil tangan Li Mengyao lalu berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai. Sekarang festival pertengahan musim gugur semakin dekat, bulan bundar menggantung tinggi di langit malam. Memancarkan cahaya terang dan lembut. Cahaya bulan yang terang menyinari sungai membuat ombak berkilauan seperti mimpi. Angin bertiup lembut. Mengacak-acak rambut Li Mengyao dan membuatnya menari-nari di udara. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, perasaan hangat melonjak di dalam hatinya. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menyelipkan rambut Li Mengyao ke belakang telinganya. Matanya penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Mereka berjalan dan mengobrol dengan gembira. Namun, pada saat ini seseorang menghampirinya dan menarik perhatian Li Mengyao. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya dan dia menyapa dengan gembira. Guru Wu. Lin Xuan mengikuti pandangannya dan melihat seorang wanita parubaya muncul di depannya. Wanita itu memiliki mata yang cerah dan wajah serius yang memperlihatkan temperamen yang menakutkan. Dari luarnya, dia tampak seperti seorang guru perempuan yang sangat tegas yang membuat orang merasa kagum. Tetapi ketika dia melihat siapa yang datang, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah 180 derajat dan digantikan dengan senyum hangat. Oh, bukankah ini Mengyao? Kapan kamu kembali? Wu Qingling berkata sambil tersenyum. Aku baru saja kembali belum lama ini, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Kamu semakin cantik saja. Aku hampir tidak mengenalimu, Wu Qingling memuji. Terima kasih atas pujiannya, guru. Kamu masih sangat muda dan cantik, jawab Li Mengyao dengan sopan. Wu Qingling menatap Li Mengyao dari atas ke bawah, dan tiba-tiba menyadari perutnya yang sedikit menggembung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, Mengyao, apa yang sedang kamu lakukan? Guru. Aku sudah menikah dan sekarang aku hamil. Li Mengyao menyentuh perutnya dan tersenyum bahagia. Ini suamiku Lin Xuan. Li Mengyao menarik Lin Xuan dan memperkenalkannya kepada Wu Qingling. Halo guru, Wu Lin Xuan menyapa dengan senyuman. Halo Lin Xuan Yu, cukup tampan, Wu Qingling mengangguk sambil tersenyum. Selamat Mengyao, saya tidak menyangka bahwa Anda sudah menjadi calon ibu waktu berlalu. Wu Qingling melanjutkan dengan desahan. Jadi Li Mengyao dan gurunya Wu Qingling duduk berdampingan di bangku di tepi sungai mengingat setiap detail masa lalu dan tawa mereka bergema di udara. Lin Xuan bersandar dengan tenang di pagar tepi sungai, melihat ke kejauhan, menikmati ketenangan dan keindahan saat itu. Segera, Li Mengyao mengucapkan selamat tinggal kepada guru Wu. Kemudian Li Mengyao berjalan ke arah Lin Xuan dan menepuk bahunya dengan lembut. Suamiku, ayo. Lin Xuan berbalik dan menatap istrinya yang cantik di depannya, senyum bahagia di wajahnya. Mereka berjalan bergandengan tangan di sepanjang tepi sungai. Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu guru sekolah menengahmu? Li Mengyao mengangguk dengan rasa terima kasih di matanya ya. Dia sangat baik padaku di sekolah menengah dan selalu menjagaku dengan baik. Lin Xuan memikirkan guru Wu yang baru saja dia temui dan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dari luar, dia tampak sedikit ketat. Li Mengyao menjelaskan sambil tersenyum, suami, jangan tertipu oleh wajah serius guru Wu sebenarnya. Dia adalah orang yang sangat lembut, tetapi untuk membuat murid-muridnya mencapai hasil yang lebih baik, dia harus menunjukkan sisi tegasnya. Lin Xuan mengangguk sambil berpikir. Dan kemudian dengan bercanda berkata, apakah guru Li kita akan seperti ini di masa depan? Setelah Li Mengyao melahirkan bayinya, dia berencana untuk menjadi seorang guru. Li Mengyao sedikit terkejut, lalu dia tersenyum manis mungkin setelah semuanya.
Guru harus tegas dengan murid-murid mereka. Tapi aku yakin anak-anak akan menyukaiku. Sayang, apa menurutmu aku bisa mengendalikan siswa sekolah dasar seperti ini? Li Mengyao sengaja memasang ekspresi garang meletakkan tangannya di pinggulnya melotot pada Lin Xuan dengan garang dan nadanya juga menjadi garang. Lin Xuan menatapnya seperti ini dan tidak bisa menahan tawa. Istriku, bagaimana kamu bisa setenang ini? Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit pipinya. Berpikir dia sangat imut. Li Mengyao sedikit berkecil hati ketika mendengar ini, tetapi dia masih berkata dengan tidak yakin, mengapa aku tidak bisa tenang? Aku sangat galak. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja memasang wajah tegas, mencoba menunjukkan otoritasnya. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak membelinya dan masih tertawa. Melihat bahwa dia sama sekali tidak takut padanya, Li Mengyao tidak bisa menahan perasaan sedikit marah dan berkata dengan nada genit. Jangan tertawa. Bab 115 Juara Seni Liberal. Keduanya terus berjalan maju. Dan segera mereka menemukan lelaki tua yang menjual manisan Hao sebelum. Kakek Tanghulu aku di sini lagi. Li Mengyao berlari dengan semangat dan menyapa kakek Tanghulu. Gadis kecil kau di sini lagi, rasa apa yang ingin kamu makan hari ini? Kakek Tanghulu bertanya dengan senyum ramah. Li Mengyao berdiri di depan kios manisan Hao mengamati manisan Hao yang berwarna-warni dan jernih, matanya terpesona dan dia tidak tahu mana yang harus dipilih untuk sesaat. Kakek, tolong beri aku satu porsi manisan jeruk Hao. Setelah beberapa keraguan, Li Mengyao akhirnya membuat keputusan. Dia berkata kepada kakek manisan Hao sambil tersenyum. Oke. Saat kakek Tanghulu berbicara, dia mengambil seikat Hao manisan oranye dari rak dan menyerahkannya kepada Li Mengyao. Kemudian Li Mengyao menggandeng tangan Lin Xuan dan berjalan sambil makan. Istri, kenapa kamu hanya membeli seikat manisan Hao? Di mana suamimu? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Suamiku tidak punya bagian. Li Mengyao tertawa bangga. Keduanya berjalan ke paviliun indah di tepi sungai yang dikelilingi pepohonan hijau dan memiliki pemandangan yang menyenangkan. Hanilet, ayo duduk di paviliun di sana sebentar. Li Mengyao berkata sambil menunjuk ke paviliun dengan senyum cerah di wajahnya. Lin Xuan mengangguk dan menarik Li Mengyao ke dalam paviliun. Li Mengyao menemukan tempat untuk duduk. Dia menepuk-nepuk kakinya dan tampak sedikit lelah. Lin Xuan tersenyum dan duduk di sebelahnya sambil dengan lembut membelai rambutnya dan bertanya dengan lembut. Apakah kamu ingin aku memijatnya untukmu? Oke, Li Mengyao mengangguk dengan gembira dan meregangkan kakinya di depan Lin Xuan. Lin Xuan dengan lembut memijat betisnya. Gerakannya lembut dan hati-hati takut menyakitinya. Sambil menikmati pijatan Lin Xuan, Li Mengyao mengagumi ombak berkilauan di sungai dan pemandangan sekitarnya. Dia santai dan bersandar pada Lin Xuan, merasakan kehangatannya. Kemudian dia mengambil sisa manisan Hao terakhir, memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan menikmati rasa manis dan asamnya. Sayang, apakah kamu masih ingin makan? Li Mengyao tiba-tiba mendongak. Dengan senyum manis di wajahnya dan bertanya kepada Lin Xuan dengan suara lembut. Tentu saja, Lin Xuan menatap manisan Hao yang ada di mulut Li Mengyao dan menelan ludah. Kemudian kamu pergi. Li Mengyao melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Jadi dia mengulurkan tangan kecilnya dan memeluk leher Lin Xuan, mengangkat kepalanya. Dan memasukkan bibirnya yang manis ke mulut Lin Xuan. Setelah selesai, Li Mengyao menyandarkan kepala kecilnya ke dada Lin Xuan dan tertawa kecil. Lin Xuan tersenyum sambil melihat kecantikan di lengannya. Harus kuakui, kadang-kadang istriku masih sangat menggoda. Namun pada saat ini di sebuah sudut di kejauhan, sesosok tubuh sedang menatap mereka berdua. Ada sedikit kebencian dan kecemburuan di mata sosok itu, seolah-olah dia ingin melahap Lin Xuan dan Li Mengyao. Waktu berlalu dengan cepat dan keesokan harinya tiba dalam sekejap mata. Sambil sarapan dengan Li Mengyao, Lin Xuan membahas rencana hari ini. Mereka memutuskan untuk mengunjungi Guru Wu hari ini untuk berterima kasih padanya karena telah menjaga Li Mengyao selama masa sekolah menengah. Namun, mengingat Guru Wu harus mengajar pada siang hari, Li Mengyao dan Wu Qingling sepakat untuk mengunjunginya pada malam hari. Dengan cara ini, mereka punya cukup waktu untuk menyiapkan hadiah dan memastikan bahwa mereka tidak akan mengganggu pekerjaan Guru Wu. Hari sudah mulai sore dan Lin Xuan serta Li Mengyao tidak ada kegiatan lain. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sekolah menengah pertama Jingsui nomor 1, sekolah menengah atas tempat Li Mengyao dulu bersekolah. Keduanya bisa mengambil kesempatan untuk mengunjungi kampus. Pada saat yang sama, Li Mengyao terus berteriak-teriak ingin makan sup mie kepala ikan di dekat sekolah, dan kemudian mengunjungi Guru Wu setelah makan. Jadi Lin Xuan mengendarai Bentley Continental miliknya dan membawa Li Mengyao ke Jingsui No. 1 sekolah menengah. Setelah Lin Xuan memarkir mobil, dia membawa Li Mengyao ke gerbang sekolah. Seperti yang diharapkan, saya dihentikan oleh satpam. Siapa kamu? Teriak satpam itu. Li Mengyao berjalan ke pos satpam dan berkata kepada satpam itu sambil tersenyum. Paman, saya adalah alumni sekolah menengah pertama Jingsui No. 1. Saya ingin mengunjungi alma mater saya sekarang. Bolehkah saya masuk untuk berkunjung? Oh, alumni. Satpam itu menatap mereka dari atas ke bawah dan bertanya dengan nada serius. Apakah Anda punya buku? Ya, Li Mengyao mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan ijazah sekolah menengahnya. Anda butuh dokumen aslinya. Penjaga keamanan melihat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Maaf paman, kami tidak membawa sertifikat aslinya. Li Mengyao tampak malu. Lin Xuan melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada cara lain? Satpam itu menggaruk kepalanya. Berpikir sejenak dan kemudian menjawab, cara lain adalah dengan mencari guru di sekolah untuk menjamin Anda. Oh, mata Li Mengyao berbinar dan dia segera menelepon Wu Qingling.
lalu menyerahkan telepon itu kepada penjaga keamanan. Penjaga keamanan mengambil telepon itu dan ketika dia mendengar bahwa itu adalah guru terkenal Wu dari sekolah, sikapnya segera menjadi antusias. Jadi Anda adalah murid guru Wu. Silakan masuk. Terima kasih. Jadi Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan ke sekolah. Lin Xuan berjalan sambil melihat sekolah di depannya. Sekolah itu tidak besar tetapi beberapa gedung pengajaran tertata rapi. Ada suasana tegang di kampus mungkin seperti kebanyakan sekolah menengah atas. Lin Xuan menghela nafas dalam hati. Pada saat ini Li Mengyao tersenyum dan berkata dengan lembut suami. Ikut aku. Kemudian keduanya berjalan berdampingan dan sampai di papan pajangan akta. Li Mengyao menunjuk ke papan pajangan dan berkata dengan gembira, lihat. Sayang, ini milikku. Lin Xuan melihat ke arah yang ditunjuk jarinya dan melihat kata-kata berikut tertulis dengan jelas di papan prestasi yang gemilang. Li Mengyao memenangkan gelar pencetak gol terbanyak dalam bidang seni liberal di kota Jingshui dengan skor yang menakjubkan yaitu 643 pada tahun 2020. Dan berhasil diterima di Universitas Jinghai. Lin Xuan dengan hati-hati melihat teks dan foto di papan pajangan yang juga menyertakan foto Li Mengyao saat SMA. Saat itu, dia mengenakan seragam sekolah musim panas biru dan kuncir kuda. Dia menghadap kamera dengan senyum terlihat segar dan cantik. Wah, ternyata istriku juga pencetak gol terbanyak. Istri, ternyata kamu juga pencetak gol terbanyak. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu bertanya bahwa senyum brilian Li Mengyao membuat hati orang bergetar? Mengyao. Tiba-tiba sebuah teriakan datang dari belakang mereka. Bab 116, apakah aku terlihat menakutkan? Wu Qingling berjalan anggun sambil membawa tas indah. Mengyao, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sekolah pada sore hari? Wu Qingling bertanya dengan lembut dengan senyum lembut di bibirnya, dan mengangguk pada Lin Xuan. Ya, aku tiba-tiba ingin kembali dan mengunjungi alma materku dan mengenang masa lalu, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Oh, begitu. Apakah kamu sudah selesai makan? Kami sudah memakannya, jawab Li Mengyao ragu-ragu, suaranya jelas kurang percaya diri. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Istrinya benar-benar tidak berbakat dalam berbohong, dia mungkin masih memikirkan sup mie kepala ikan yang lezat di dekat sekolah. Kamu berbohong, mengapa kamu begitu sopan kepada guru? Ayo pergi ke rumah guru untuk makan malam. Wu Qingling melirik mereka berdua. Sebagai guru profesional yang berpengalaman, dia langsung tahu kebohongan Li Mengyao. Kalau begitu, aku merepotkanmu, guru. Li Mengyao menghela napas tanpa daya. Mengyao, dari apa yang kamu katakan kamu tidak ingin pergi ke rumah guru untuk makan malam? Wu Qingling menatapnya dengan wajah sengaja tegas. Tidak, saya benar-benar ingin pergi. Li Mengyao melambaikan tangannya dengan cepat dan langsung memasang ekspresi sangat mengharap. Ketika Lin Xuan dan Wu Qingling melihat penampilannya yang lucu, mereka tidak bisa menahan diri untuk saling tersenyum dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Jadi mereka bertiga datang ke tempat parkir sekolah. Mengyao Lin Xuanget di dalam mobil. Wu Qingling membuka pintu BYD Han dengan kunci dan berbalik untuk berkata kepada mereka berdua. Dia pikir kedua anak muda itu pasti datang ke sini dengan tak. Lagi pula tidak mudah bagi anak muda seusia ini untuk memiliki mobil. Apalagi mobil mewah. Namun, ketika dia melihat bahwa Li Mengyao dan Lin Xuan tidak berjalan menuju mobilnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Guru, kami akan mengemudi sendiri ke sana, Li Mengyao menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, Wu Qingling bertanya dengan bingung, apakah kamu menyetir ke sini? Dia ingat bahwa keluarga Li Mengyao tidak kaya, tetapi sekarang dia mengendarai mobil. Yang sangat mengejutkannya. Ya, Li Mengyao mengangguk sambil tersenyum. Oke, kalau begitu. Ikuti saja mobilku atau kamu bisa memeriksa navigasi yang kukirimkan kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobil. Setelah itu, Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke Bentley Continental dan perlahan-lahan berkendara ke sekolah mengikuti BYD Han. Segera, kedua mobil itu berhenti di tempat parkir di area perumahan. Wu Qingling melihat melalui kaca spion bahwa mobil sport Bentley Continental mengikutinya dari dekat. Itu dari kota lain, jadi dia tidak bisa tidak merasa bingung. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mungkin saja ada orang kaya yang datang ke kota kecil tingkat keempat ini untuk merasakan sensasi berada di surga. Jadi dia keluar dari mobil dan bersiap untuk menelepon Li Mengyao untuk menanyakan di mana mereka berada. Halo Mengyao. Di mana kamu? Wu Qingling mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Guru kami di sini. Suara Li Mengyao datang dari ujung telepon lainnya. Wu Qingling melihat sekeliling dengan bingung, dan kemudian dia melihat Lin Xuan dan Li Mengyao keluar dari mobil sport Bentley Continental. Dia langsung terpana. Mengyao, apakah Bentley ini mobilmu? Wu Qingling? Ya. Itu dibeli oleh Lin Xuan. Li Mengyao mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Lin Xuan, aku tidak menyangka kamu begitu kaya. Wu Qingling berseru. Pada saat ini Wu Qingling sudah melabeli Lin Xuan sebagai generasi kedua yang kaya. Bagaimana bisa dia memiliki begitu banyak uang di usia yang begitu? Apakah dia tulus kepada Mengyao? Memikirkan hal ini, Wu Qingling mengerutkan kening dan merasa bahwa dia harus mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan Mengyao. Guru. Li Mengyao mengulurkan tangan kecilnya dan melambaikannya di depan Wu Qingling menyela pikirannya. Oh maaf, aku tadi sedang linglung. Ayo naik ke atas. Wu Qingling tersenyum meminta maaf, lalu membawa Lin Xuan dan Li Mengyao ke rumahnya. Segera setelah pintu terbuka, seorang anak laki-laki kecil yang lucu melompat ke pelukan Wu Qingling seperti burung kecil yang bahagia. Dia mengedipkan mata besarnya dan berkata dengan senyum lebar, Bu, akhirnya kamu kembali.
Wu Qingling segera menyisihkan citra guru yang ketat yang dia miliki di sekolah dan kelembutan tanpa akhir muncul di matanya. Dia dengan lembut membelai kepala anak itu dan bertanya dengan lembut, Lele. Apakah kamu baik dan patuh di rumah hari ini? Bocah lelaki itu mengangguk bangga dan menjawab, sangat bagus, Bu. Lalu dia menatap Lin Xuan dan Li Mengyao dengan rasa ingin tahu bersembunyi di belakang Wu Qingling menunjuk mereka dengan tangan kecilnya. Dan bertanya dengan bingung, Ibu, siapa mereka? Wu Qingling menjelaskan sambil tersenyum. Mereka adalah mantan muridku, kamu harus memanggil mereka saudara dan saudari. Setelah mendengar ini, Lele mengangguk patuh dan menyapa Lin Xuan dan Li Mengyao. Halo saudara dan saudariku, nama saya Lele dan saya berumur 8 tahun ini. Li Mengyao dengan gembira menyentuh kepala kecil Lele dan memuji Lele, kamu sangat imut. Kemudian, semua orang berjalan ke ruang tamu bersama-sama. Lin Xuan mengeluarkan kotak hadiah yang disiapkan dengan cermat dan menyerahkannya kepada Wu Qingling dan berkata dengan penuh terima. Guru Wu, ini adalah hadiah yang kami siapkan khusus untuk Anda. Terima kasih telah merawat Mengyao dengan baik di sekolah menengah. Hei, apa yang kamu lakukan? Itulah yang seharusnya dilakukan guru. Cepat kembalikan. Wu Qingling dengan cepat menolak. Guru Wu, terimalah. Ini bukan sesuatu yang mahal. Ini hanya tanda terima kasih kecil dari kami. Lin Xuan berkata sambil tersenyum dan dengan lembut meletakkan kotak hadiah di atas meja. Melihat desakan Lin Xuan, Wu Qingling tidak lagi menolak. Dia mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Oke, terima kasih. Pada saat ini, Wu Qingling tidak bisa tidak merasakan bahwa pemuda Lin Xuan ini tidak hanya sopan, tetapi juga sangat berpendidikan dan kesannya tentang dia langsung meningkat. Lele, play bersama saudara laki-laki dan perempuanmu di ruang tamu sebentar. Ibu akan pergi membuat makan malam, Wu Qingling berkata dengan lembut kepada putranya. Oke, Lele mengangguk patuh. Kemudian Wu Qingling berbalik dan berjalan ke dapur dan mulai sibuk menyiapkan makan malam. Saat ini Lin Xuan dan Li Mengyao sedang duduk di sofa di ruang tamu. Keduanya tersenyum dan menatap Lele dengan mata lembut. Leleon di sisi lain sedang memegang mainan. Berdiri jauh, matanya tertuju pada Lin Xuan dan Li Mengyao tampak agak waspada. Lele datang dan bermain dengan adikmu. Li Mengyao melambai kepada Lele dengan senyum di wajahnya. Namun saat ini Lele menggelengkan kepalanya dengan lembut. Menatap Lin Xuan dengan mata besarnya mengungkapkan sedikit rasa takut dan teror di matanya. Sayang, bisakah kamu duduk di sisi lain? Aku merasa Lele sedikit takut padamu, kata Li Mengyao lembut kepada Lin Xuan. Apakah aku terlihat? Lin Xuan menatap wajah Li Mengyao yang penuh rasa jijik dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh wajahnya dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Jelas sangat tampan. Oh, duduk saja di depan, kata Li Mengyao sambil mendorong Lin Xuan, memberi isyarat agar dia duduk di depan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hanya bisa berdiri dan berjalan ke tempat duduk di depan. Begitu Lin Xuan duduk, Li Mengyao berteriak kepada Lele lagi, Lele, kemarilah. Ada permen untukmu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan permen dari tasnya dan menggoyangkannya di udara, mencoba menarik perhatian Lele. Ibu bilang kita tidak boleh makan permen dari orang asing. Meskipun Lele mengatakan ini, mata bulatnya yang besar menatap lurus ke arah permen yang menggoda, dan mulut kecilnya sedikit terbuka. Dengan air liur yang sepertinya mengalir keluar. Pada akhirnya, tubuh Lele masih sangat jujur dan berjalan untuk duduk di sebelah Li Mengyao, mengulurkan tangan kecilnya dan mengambil permen yang menggoda itu. Bab 117. Dia terlihat sedikit seperti paman yang jahat. Lele, bukankah kamu bilang kita tidak boleh makan permen yang diberikan orang asing? Li Mengyao bahagia seperti anak kecil yang tersenyum lebar. Adikku adalah murid guru, jadi dia bukan orang asing. Lele menjawab dengan polos lalu tidak sabar untuk merobek bungkus permen dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Bagaimana dengan saudara ini? Li Mengyao menunjuk Lin Xuan dan bertanya sambil tersenyum. Lele berkedip memandang Lin Xuan dengan seksama lalu mengerutkan kening dan berkata dia sedikit mirip paman jahat. Paman jahat. Ketika Lin Xuan mendengar komentar ini dia tercengang. Li Mengyao tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, matanya melengkung. Lele Yu sangat imut. Li Mengyao tersenyum dan dengan lembut mencubit pipi Lele. Setelah beberapa saat, Wu Qingling menyiapkan makan malam mewah. Mari bersiap untuk makan. Kemudian semua orang duduk di sekitar meja makan dan mulai menikmati makan malam. Lin Xuan, bagaimana kamu dan Mengyao saling mengenal? Sambil makan, Wu Qingling akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami bertemu di perpustakaan universitas. Lin Xuan menjawab dengan tenang. Apakah kamu juga seorang mahasiswa Universitas Jinghai? Wu Qingling bertanya dengan terkejut. Ini sedikit mengejutkan Wu Qingling. Universitas Jinghai adalah salah satu universitas paling bergengsi di negara ini. Bisa diterima menunjukkan bahwa Lin Xuan adalah siswa yang sangat baik. Ya, Mengyao dan aku dari kelas yang sama. Lin Xuan berkata. Teacher Yu mungkin tidak tahu bahwa Lin Xuan adalah peraih nilai tertinggi dalam mata pelajaran sains ujian masuk perguruan tinggi di kota Yunhai tahun itu, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Dia adalah peraih nilai tertinggi dalam sains generasi kedua yang kaya ini tidak sederhana. Kalau begitu kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Salah satunya adalah siswa terbaik dalam sains. Dan yang lainnya adalah siswa terbaik di bidang seni liberal. Wu Qingling berkata sambil tersenyum. Setelah makan malam, semua orang kembali ke ruang tamu untuk mengobrol. Li Mengyao dan Wu Qingling sedang berbicara tentang masa lalu mereka di sekolah menengah sementara Lin Xuan mendengarkan dengan tenang di sampingnya. Lele yang lucu sedang duduk di depan TV. Menonton kartun favoritnya dengan nikmat.
Pada saat ini, sebuah kue besar yang lezat dan menggoda tiba-tiba muncul di kartun. Mata Lele tiba-tiba berbinar dan air liurnya tak bisa berhenti menetes. Dia menoleh ke ibunya dan berkata, "Bu, aku sangat ingin makan kue." "Kita baru saja selesai makan. Kenapa kamu ingin kue Wu Qingling?" menolak tanpa ampun. "Bu, aku hanya ingin makan," Lele berkata dengan genit. "Di mana aku bisa mendapatkan kue untukmu sekarang?" kata Wu Qingling. "Anda bisa memesan makan." Lele menunjuk ponsel ibunya dengan jari kelingkingnya. Makanan yang dibawa pulang tidak bersih. Wu Qingling menolak lagi. "Guru, apakah kamu punya tepung telur susu soda kue atau yang lainnya di rumah?" Lin Xuan melihat Lele sangat ingin memakannya, jadi dia memutuskan untuk membuat kue untuknya. "Ya, Lin Xuan. Bisakah kamu membuat kue?" Wu Qingling sedikit terkejut. "Aku tahu sedikit, kamu bisa mencoba membuat kue kecil untuk Lele." Lin Xuan tersenyum sedikit. "Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu." Mereka semua ada di dapur. Wu Qingling juga kesal dengan putranya. Jadi dia membawa Lin Xuan ke dapur untuk mencari bahan-bahan yang tepat. Kemudian Lin Xuan mulai menyibukkan diri di dapur. Melihat gerakan Lin Xuan yang terampil dan ekspresi fokusnya, Wu Qingling tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Pemuda ini tidak terlihat seperti anak orang kaya yang manja, tetapi lebih seperti koki berpengalaman. Wu Qingling mengangguk puas, berbalik, dan duduk kembali di sofa di ruang tamu. Saat ini, Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apakah paman tidak ada di sini?" Wu Qingling menjawab, dia harus lembur malam ini dan tidak akan pulang untuk makan malam. Kemudian dia bertanya dengan khawatir. Guru Mengyao bertanya, "Apakah Lin Xuan baik padamu?" Li Mengyao tertegun sejenak. Lalu dia tersenyum cerah. Lin Xuan sangat baik kepada Miao. Mengapa guru menanyakan ini? Dia sedikit bingung. Mengapa sepertinya semua orang di sekitarnya akan menanyakan pertanyaan ini? Wu Qingling menjelaskan dengan serius, karena banyak generasi kedua kaya yang berubah-ubah. Mereka memperlakukanmu dengan baik karena kamu cantik sekarang. Tetapi mereka tidak akan menginginkanmu ketika mereka bosan denganmu. Guru khawatir tentangmu. Guru Lin Xuan bukan generasi kedua yang kaya. Dia memulai perusahaannya sendiri. Li Mengyao tersenyum tipis setelah mendengar ini. Wu Qingling sangat terkejut setelah mendengar ini. Benarkah begitu? Kalau begitu selamat untukmu guru. Saat ini Wu Qingling juga sangat mengagumi Lin Xuan. Benar-benar tidak banyak pria yang mencintai istri mereka, bisa memasak, dan memiliki karir. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Xuan mengeluarkan kue coklat yang cantik. "Wow, kakak sangat hebat." Lele menari dengan gembira. "Jadi, apakah aku masih paman yang jahat sekarang?" Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Noyo adalah saudara yang tampan. Lele tidak sabar untuk mengambil sendoknya, mengambil sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tampak sangat puas. Anak ini benar-benar pintar. Lin Xuan menyentuh kepala kecil Lele. Saat itu hampir pukul 9 malam. Lin Xuan dan Li Mengyao mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Wu. "Datang lagi lain waktu jika kamu punya waktu luang." Wu Qingling tersenyum tipis. "Oke, selamat tinggal." Guru Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Kemudian Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan bergandengan tangan ke tempat parkir dan menemukan Bentley Continental yang diparkir di sana. Lin Xuan membuka pintu mobil, membiarkan Li Mengyao masuk terlebih dahulu dan kemudian dia berjalan ke kursi pengemudi dan duduk. Tepat ketika dia hendak menyalakan mobil untuk pulang, Li Mengyao tiba-tiba memanggilnya. "Sayang, aku sedikit lapar." Lin Xuan menoleh untuk menatapnya, hanya untuk melihat Li Mengyao menatapnya dengan mata imut. Lin Xuan dengan lembut menyentuh kepala cantiknya dan menghiburnya. "Istriku, ayo cepat pulang, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat." Namun, Li Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada manja, "Tapi aku ingin makan mie sup kepala ikan, aku sudah lama tidak memakannya." "Suami akan memasak untukmu." Ketika dia sampai di rumah, Lin Xuan membujuk dengan lembut. Dia masih tidak ingin istrinya makan makanan di luar. "Tidak ada kepala ikan di rumah. Aku hanya akan makan beberapa gigit saja dan sisanya akan menjadi milikmu." Di bawah bujukan lembut dan keras Li Mengyao. Dan sikapnya yang lucu dan genit, Lin Xuan tidak punya pilihan selain setuju. Lin Xuan berkendara ke sebuah kedai sup mie kepala ikan di dekat sekolah menengah pertama Jingsui nomor 1. Meskipun toko ini tidak besar, toko ini sangat populer dan banyak orang suka mencicipi mie sup kepala ikan yang lezat di sini. Setelah Lin Xuan memarkir mobil, dia membawa Li Mengyao ke toko. Mereka menemukan tempat duduk kosong dan duduk menunggu pelayan menyajikan makanan. Tak lama kemudian 1 mangkuk sup mie kepala ikan yang mengepul ditempatkan di depan Li Mengyao. Dia mencium aroma lezat, matanya berbinar dan dia tidak sabar untuk mengambil sumpit dan mulai makan. Lin Xuan duduk di samping. Memperhatikan Li Mengyao makan dengan lahap, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, Li Mengyao sudah makan lebih dari setengah sup mie kepala ikan. "Istri, bukankah kita setuju untuk hanya makan beberapa gigitan?" Bab 118 Toko serba ada Fang Fang. Sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui celah-celah di tirai dan hari baru pun dimulai. Li Mengyao masih tenggelam dalam mimpi indah tetapi terbangun oleh aroma yang memikat. Dia mengucek mata yang masih mengantuk dan mengikuti aroma itu keluar dari kamar tidur. Begitu dia tiba di restoran, dia melihat Lin Xuan meletakkan semangkuk sup mie kepala ikan yang mengepul di atas meja makan. Dalam sup ikan putih susu, mie beras yang jernih terlihat samar-samar, kepala ikan yang empuk setengah tersembunyi di dalamnya. Dan daun bawang hijau cincang dan ketumbar hijau tersebar di sana-sini. Melihat makanan lezat di depannya, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana dan bahkan meneteskan air liur.
Istri lihat air liurmu, Lin Xuan berkata sambil tersenyum dan mengeluarkan tisu untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya dengan lembut. Sayang, aku mau cuci muka dulu ya. Setelah mendengar kata-kata Lin Xuan, Li Mengyao kembali sadar dan dengan cepat kembali ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah beberapa saat, Li Mengyao tidak sabar untuk duduk di meja makan, siap untuk menikmati makanan lezat ini. Dia mengambil sumpit dan dengan lembut mengaduk mie sup kepala ikan sehingga setiap mie beras terlapisi dengan sup ikan yang lezat. Kemudian dia mengambil satu gigitan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menikmatinya dengan hati-hati. Enak sekali. Sayang, kamu luar biasa. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru memuji. Ini ratusan kali lebih enak daripada yang kita makan kemarin. Suami akan sering memasak untukmu di masa depan, oke? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Oke, Li Mengyao tersenyum manis. Dia mengambil sebagian besar sup mie kepala ikan yang dimakan istrinya kemarin mencicipinya. Dan dengan keterampilan seorang koki bintang 5 dia memiliki gambaran kasar tentang cara membuatnya. Setelah sarapan, Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan turun ke komunitas bersama. Mereka ingin melihat perkembangan renovasi toko Huang Xifang. Ketika kami tiba di depan toko, kami menemukan Huang Xifang dengan cermat mengawasi pekerjaan konstruksi para ahli dekorasi. Meskipun cuacanya panas, Dia tetap tidak lupa untuk peduli dengan perasaan para pekerja dekorasi. Dia tidak hanya membawa kipas angin untuk mendinginkan semua orang tetapi juga dengan penuh perhatian membeli beberapa minuman dingin.